Ibrani 12 ayat 24 menuliskan, "Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel." Ayat ini menyebutkan tentang darah Tuhan dan darah Habel. Menurut ayat ini, darah Tuhan berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Mengapa darah Tuhan Yesus berbicara lebih kuat dari darah Habel? Kita akan secara singkat membicarakan tentang hal ini. Mengapa Habel dibunuh? Kain membunuh Habel karena dia cemburu terhadap Habel. Allah berkenan terhadap Habel dan persembahannya, tetapi dia tidak berkenan terhadap Kain dan persembahannya. Karena itu Kain menjadi cemburu terhadap Habel, dan dia membunuh Habel di ladang. Mengapa orang Yahudi membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pontius Pilatus? Matius 27 ayat 18 menuliskan bahwa menurut Pontius Pilatus, orang Yahudi menyerahkan Tuhan Yesus karena dengki. Satu-satunya alasan orang Yahudi membunuh Yesus adalah karena dengki. Karena Kain cemburu, maka Kain membunuh Habel. Karena orang Yahudi dengki, maka mereka membunuh Tuhan Yesus. Mengapa darah Tuhan Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel? Darah Habel berteriak kepada Allah dari tanah, menuntut Allah untuk membalaskan sesuai dengan kebenaran, dan menghakimi dosa orang yang telah menyebabkan dirinya berdarah. Darah Tuhan Yesus menyuarakan sebuah permohonan agar Allah memperlakukan manusia dengan kasih karunia dan mengampuni mereka yang menyebabkan dirinya berdarah. Darah Habel menuntut agar Allah melaksanakan kebenaran. Begitu Allah menegakkan kebenaran, anak Adam, yaitu Kain yang berdosa itu, tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Darah Tuhan Yesus juga menuntut Allah untuk melaksanakan kebenaran. Tetapi saat Allah menegakkan kebenaran, Dia mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala ketidakbenaran. Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Karena Dia telah menerima hukuman Allah, Allah tidak dapat menghukum kita. Di dalam Kejadian 4 ayat 9, Allah bertanya kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Bagaimana bila hari ini Allah bertanya kepada kita, "Di mana Habel, adikmu itu?" Kita bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini kita dapat menjawab, "Dia telah terbunuh oleh kami, tetapi darahnya tidak menuduh kami." Darah Tuhan Yesus tidak menuduh kita. Betapa menakjubkannya keselamatan ini. Mengapa Alkitab mengatakan bahwa darah dapat bersaksi? Dalam 1 Yohanes 5 ayat 8 dituliskan, "Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu." Darah memiliki 2 fungsi. Pertama adalah untuk mendamaikan kita di hadapan Allah, dan yang kedua adalah memberi jaminan kita di hadapan Allah. Banyak orang nampak bahwa darah Tuhan Yesus mendamaikan kita, tetapi tidak banyak yang nampak bahwa darah Tuhan Yesus memberikan jaminan kita di hadapan Allah. Darah Tuhan adalah untuk penebusan di bumi dan juga untuk kesaksian di surga. Darah ini memberi kesaksian bahwa penebusan telah rampung di bumi. Di bumi, Tuhan mencurahkan darah untuk menjadi juru selamat kita. Di surga, Dia menjadi juru selamat kita yang kekal. Apakah yang terjadi di hari pendamaian? Darah dicurahkan ke tanah dari mezbah. Darah itu juga dibawa ke ruang Maha Kudus oleh imam besar dan dipercikkan ke tabut perjanjian. Darah yang dicurahkan di tanah hilang setelah beberapa hari,
darah itu akan mengering dan menjadi debu. Tetapi darah yang dibawa ke ruang Maha Kudus berbicara bagi kita selamanya. Darah tercurah di tanah adalah untuk pendamaian, sedangkan darah yang dibawa ke ruang Maha Kudus berbicara dan bersaksi di hadapan Allah. Di satu sisi Tuhan mencurahkan darahnya untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk mendamaikan kita. Di sisi lain, darah di hadapan Allah adalah untuk berbicara dan bersaksi bagi kita. Darah yang terpercik di surga bersaksi atas fakta darah yang telah tercurah di bumi. Tentang hal apa darah ini bersaksi? Darah yang ada di hadapan Allah berarti bahwa fakta pendamaian ada di hadapan Allah. Darah itu tanpa suara bersaksi di hadapan Allah dan menjamin damai sejahtera kekal bagi kita. Bila tidak ada darah yang tercurah di bumi, dari mana datangnya darah yang terpercik di hadapan Allah? Pada saat yang sama, darah itu bersaksi bahwa diri kita telah diselamatkan. Bila tidak, mengapa darah itu tercurah? Pada satu sisi, darah itu bersaksi tentang kasih Allah. Di sisi lain, darah itu bersaksi tentang keselamatan kita. Pada saat yang sama, darah itu juga bersaksi kepada iblis, agar dia tidak dapat lagi menuduh kita. Puji syukur kepada Tuhan, darah Tuhan Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah ini untuk mengampuni, bukan untuk membalas. Darah ini mendamaikan, bukan untuk menuduh. Tuhan kita telah menumpahkan darahnya sekali dan menyelesaikan segala perkara. Hari ini, di hadapan Allah kita memiliki bukti keselamatan kita. Beberapa orang berkata bahwa mereka diselamatkan karena beberapa kali bertobat. Beberapa yang lain berkata bahwa mereka diselamatkan karena mereka bersukacita setelah berdoa sejangka waktu. Tetapi perasaan ini tidak dapat dipercaya. Kita menjadi orang yang diselamatkan karena darah Tuhan bersaksi di hadapan Allah. Darah Tuhan berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Habel berbicara dari tanah untuk menuntut darah orang yang membunuhnya. Sedangkan darah Tuhan berbicara dari surga dan menyatakan pengampunannya terhadap orang-orang yang telah menyalibkan dia. Darah Tuhan bersaksi bagi kita di surga selamanya. Kita jarang menyadari bagaimana darah Tuhan berbicara. Bila kita menyadarinya, perjamuan kudus kita akan memiliki makna yang baru. Cawan itu bukan hanya mewakili dan mengekspresikan sesuatu, tetapi juga memberitahu kita bahwa darah itu berbicara. Kita bersyukur karena darah Kristus membersihkan kita dari semua dosa-dosa kita. Pada saat yang sama, darah Kristus bersaksi bagi kita di hadapan Allah. Dengan kesaksian ini, kita tidak lagi ditolak Allah. Haleluya! Kristus telah mati dan dibangkitkan. Tidak ada lagi yang dapat mendakwa kita. Tuhan memberkati.